Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amali, NIDN 0405097004, dosen Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Basis Data. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi Teknik Informatika pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Berdasarkan capaian program studi, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengembangkan sistem dengan cara perencanaan, analisis, desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk menghasilkan sebuah solusi relevan, akurat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang keempat, mampu menguasai konsep teoritis iptek serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di sektor industri. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 5 hal. Yang pertama, mampu menjelaskan sistem basis data. Yang kedua, mampu mengelola dan mengolah data. Yang ketiga, mampu menjelaskan proses implementasi arsitektur dan infrastruktur basis data. Yang keempat, mampu mengidentifikasi teknik kelola basis data. Yang kelima, mampu menjelaskan perkembangan artificial intelligence dan mampu membuat atau menyediakan aplikasi basis data. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi yang pertama, kontrak perkuliahan pengenalan manajemen basis data. Yang kedua, peran dan penggunaan teknologi komputer. Yang ketiga, database rasional. Yang keempat, model data atau ER diagram. Yang kelima, konsep dasar SQL. Yang keenam, konsep dan perintah DLL. Yang ketujuh, konsep dan perintah DML DCL. Yang kedelapan, konsep dan perintah agregat, sum, min, max, dan lainnya dalam SQL. Yang kesembilan, pengantar perintah pattern matching dan perintah like not like. Yang kesepuluh, konsep normalisasi data. Yang kesebelas, konsep serta perintah seleksi data. Yang kedua belas, konsep serta perintah join outer join. Yang ke-13, konsep view dan store prosedur. Ke-14, trigger dan proyek implementasi manajemen basis data. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini secara umum mempelajari pengetahuan mengenai basis data. Materi yang dibahas meliputi rancangan, implementasi, dan evaluasi basis data dengan penggunaan perangkat lunak. Topik-topik spesifiknya adalah sistem pengolahan basis data, model basis data dengan teknologi komputer, proses perancangan, prototipe, sistem yang sederhana, dan interaksi antarmuka grafis, menu interaksi manipulasi langsung, alat bantu, manual, bantuan, serta tutorial. Berikut untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu program based learning manajemen basis data. Kami menggunakan standar penilaian mata kuliah ini sesuai dengan standar perguruan tinggi, yaitu yang pertama, kehadiran 15%, yang kedua, tugas atau presentasi 40%, yang ketiga, UTS 20%, dan yang keempat, UAS 25%. Baik, berikut adalah pembelajaran mata kuliah manajemen basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Saya berharap pada pagi hari ini kalian semua berada dalam keadaan yang penuh dengan energi positif dan selalu menghasilkan pemikiran yang brilian. Dan saya berharap pada setiap kuliah yang saya selalu ampu di setiap kelas, saya sangat mengharapkan kita selalu memunculkan energi positif. Energi positif yang keluar dari diri kita akan menumbuhkan satu kekuatan. Kekuatan ini akan menumbuhkan satu kebahagiaan. Kebahagiaan ini nanti akan muncul menjadi satu harapan. Dan harapan saya menginginkan kalian menjadi sarjana komputer yang berkualitas, yang sangat ditunggu oleh Indonesia. Setuju? Setuju. Baik, saya sangat senang hari ini. Terima kasih. Kita pada pertemuan kedua hari ini akan membahas tentang pengenalan dan penerapan manajemen basis data. Ya, baik. Pada kesempatan hari ini, ya, kita di sini akan membahas ya tentang database terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh membahas tentang sistem daripada manajemen basis data. Rekan-rekan, database yang setiap kali ya kita lakukan, sadar ataupun tidak sadar, ya. Di sini siapa teman-teman yang menggunakan media sosial? Semuanya ya. Oke. Media sosial apa yang paling kalian sering gunakan? IG, Instagram, TikTok, Facebook. Ya. Friendster, Pak. Nah, Friendster. Kalian sadar nggak? Setiap data yang kalian gunakan, yang kalian upload, ya, yang kalian share, itu menjadi database bukan? Database. Saya ingat mungkin teman-teman ketika menginstal ya sebuah aplikasi, ada apa biasanya kita suruh ngeklik apa? Term and condition. Ketika kita mengklik aplikasi itu, maka di situ kita sudah melakukan persetujuan. Nah, data kita, contoh Facebook. Siapa yang suka update status? Upload foto kan, upload foto, ya cerita, macam-macam gitu ya. Ketika data itu sudah masuk ya ke Facebook, itu menjadi basis data. Terekam di cloud ya, terekam di data center ya. Kita nggak tahu Facebook nanti naruh datanya di mana kan gitu. Nah, kalau kalian udah lihat pada layar yang saya tampilkan ini ya. Jadi di sini ada user komputer ya, pengguna komputer, ada pengguna media sosial ya, ada pengguna gadget dan lain-lain. Masuk ke cloud data kemudian dia terekam setiap saat menjadi yang kita kenal dengan big data gitu ya. Nah, big data ini teman-teman, datanya bisa berupa teks, bisa berupa picture ya kan, bisa berupa video, table dan lain-lain sebagainya ya. Baik. Nah, kita di sini tidak akan membahas tentang big data, ya. Tetapi di sini hanya sekedar kita mengetahui bahwasannya laju dari proses manajemen basis data ini, kemudian nanti akan bermuara menjadi big data. Big data, ya, dan manajemen basis data ada korelasinya. Juga data mining, ya. Ketiga sektor ilmu ini dia akan saling berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena sama-sama mengelola sebuah data, gitu ya. Lantas apa Pak hubungannya data mining? Ada yang tahu nggak data mining? Data mining, penambangan data. Apa yang kita bisa tambang dari data? Data kesehatan, apalagi? Data penjualan, ya kan? Terus apa lagi? Biodata, data pribadi, ya. Ada apa lagi Mas? Data Mas, macam-macam data. Data keuangan, data pemasaran, data kepegawaian. Terus apa lagi?
Data proyek, ya kan? Kan kalau kita nanti kalian udah jadi sarjana komputer, masuk di tender, ya, itu kan pasti kan kita pengen tahu kan, wah ada proyek apa aja nih, nah kan gitu, semua masuk di sini, gitu ya. Jadi big data ini rekan-rekan nanti akan ditambang menjadi sebuah data yang sangat bermanfaat, gitu ya, baik untuk riset maupun perkembangan ilmu selanjutnya. Nah, di sini ya, sebuah data basis data ya, paling nggak itu ada 5 unsur ya. Ada namanya record, ada namanya field, ada namanya table, ada namanya apa? Relationship dan query, gitu ya. Ini sangat umum ya. Jadi tabel ini ya, ia akan berisikan tentang susunan data, gitu ya, baris dan kolom, gitu ya. Field juga kumpulan di karakter, gitu ya. Terus adanya record, bagaimana kita kemudian kumpulan-kumpulan data ini dapat kita rekam, ya. Dan query, ya. Paling sering query kan, kita nyari data, kita query, kita mau milih apa sih data yang kita perlukan kan, gitu ya. Nah, selanjutnya ya, kayak gini kita sering lihat kan, kalau kita download data bentuknya tabel. Ada misalnya nama, nomor induk, mahasiswa misalnya ya, kalau tentang data mahasiswa ada nama ya kan, ada umur, tanggal lahir ya kan. Terus ada apa lagi? NIM ya, terus misalnya alamat gitu ya, jenis kelamin. Nah, ini adalah data-data yang dalam bentuk tabel gitu ya. Ada yang tahu nggak? Komponen basis data kan ada 4. Ada hardware, ada operating system, ada database management system, ada user. Ya, yang paling paling terkenal gitu ya, atau paling kita kenal di dalam manajemen basis data apa? Softwarenya yang paling sering kita kenal. Ada yang tahu nggak? MySQL, ya, MySQL gitu ya. Ya, nah, terus fungsi manajemen basis data ngapain sih? Buat apa sih? Tahu nggak? Salah satunya kita membuat create, ya. Kan misalnya gini, kita mau bikin produksi, ya misalnya produksi komputer, ya kan modelnya udah kita tentuin kan dari marketing. Wah, ini Lenovo sama Acer ngeluarin produk terbaru nih, Pentium terbaru. Nah, kita buat tuh, didesainnya kan. Baru kemudian kita create, ya. Create. Nah, data-data yang kita create ini kemudian menjadi database, gitu ya. Kita di sini tidak membicarakan masalah produknya, tapi bagaimana kemudian data yang udah kita create ini masuk ke sistem. Makanya dia bisa membuat. Lalu setelah kita udah buat, kita harus apakan? Pelihara kan, maintenance gitu ya. Kalau datanya nggak bisa pelihara gimana? Data rusak kan gitu. Harus bisa memelihara. Terus harus bisa mengendalikan atau mengontrol gitu ya. Dan harus bisa apa? Mengakses ya basis data secara praktis dan efisien. Nah, setidaknya fitur-fitur rekan-rekan, kalian mungkin pada mata kuliah yang similar, saya yakin telah diberikan oleh dosen pengampu yang lain ya. Paling tidak, manajemen basis data itu ada 7 fiturnya ya. Jadi dia harus memiliki keamanan, dia harus memiliki independensi. Independensi apa maksudnya? Antara database sama softwarenya nggak ketergantungan. Ngerti nggak? Jadi database-nya ini diakses pakai apa aja boleh, MySQL boleh, ya kan? Yang lain juga boleh gitu. Datanya independen gitu. Kalau dia nggak independen berarti bukan basis data gitu. Yang ketiga, datanya bisa di-sharing. Yang keempat apa? Integritas. Ada yang tahu nggak arti integritas? Datanya valid, dipercaya gitu ya. Datanya apa? Konsisten gitu ya. Enggak hari ini misalnya bilang 10, begitu dilihat jadi 15. Nah, itu bukan basis data gitu ya. Oke. Lalu yang kelima pemulihan ya. Misalnya ada error, terjadi error ya. Akses fail, pada saat nanti dia di recovery maka dia kembali normal gitu ya, ada pemulihan. Terus ada katalog sistem. Katalog sistem nanti ada kamus maksudnya ya. Ada kamus yang nanti bisa diakses pada basis data yang kita simpan. Dan yang ketujuh adalah perangkat produktivitas ya. Oke. Tadi udah kita bahas. Nah, namanya sesuatu pasti akan ada apa?
kelebihan dan kekurangan. Selalunya ada, ya. Apapun, diri kita sendiri ada. Kita punya kelebihan, oke, benar. Punya kekurangan nggak? Pasti ya. Karena kita semua makhluk Tuhan yang tidak sempurna, gitu ya. Baik. Ini teman-teman ya, di dalam DBMS atau Database Management System atau bahasa Indonesia adalah manajemen basis data, ada 7 kelebihannya ya. Ia mengurangi duplikasi data, terus apa lagi? Menjaga konsistensi ya dan integritas tadi udah, meningkatkan keamanan, meningkatkan aktivitas, terus apa lagi? Memudahkan pengguna gitu ya. Terus layanan backup. Yang ketujuh? Ini kelebihannya menggunakan database dengan manajemen sistem ya. Beda kalau kita menggunakan data tanpa pengaturan software, akan sangat sulit ya. Kekurangannya apa? Membutuhkan apa? Skill ya. Terus apa lagi? Ya. Dari sisi investasi mahal nggak? Mahal. Karena kita membutuhkan software yang baik gitu ya. Oke, mantap. Baik, selanjutnya ya. Ini ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan memulai bagaimana penerapan ya ilmu tentang manajemen basis data. Jadi nanti kita bisa memulai dengan menginstal dengan program yang sederhana, teman-teman ya, rekan-rekan semua. Apa itu? Dengan menginstal XAMPP. Ini gratis ya. Nanti kita bisa melakukan manipulasi data, menghitung ya. Terus juga kita bisa mengquery gitu ya. Ini gratis, kalian bisa install anytime ya, kapan aja kita bisa install. Nah, ini adalah salah satu media ya. Gimana sih cara sebuah basis data kita olah gitu ya dengan menggunakan software gitu ya atau perangkat lunak. Nah, di sini teman-teman ada yang menarik. Ya. Saya telah melakukan waktu itu conference terindeks Scopus ya. Kaitannya di mana saya melakukan satu riset tentang energi surya, energi matahari. Kan menarik ya, sekarang pemerintah lagi menggalakkan energi hijau gitu ya. Saya menggunakan sebuah teknologi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, terintegrasi dengan komputer. Menariknya di sini, kita dari teknik informatika membuat penelitian bagaimana kita merekod ya di laboratorium tersebut energi listrik yang didapatkan dari matahari. Hari pertama dia dapat berapa megawatt, berapa watt gitu ya. Minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Nanti setelah perekaman berjalan 1 tahun, kita bisa query, kita bisa ambil tahun 2023 berapa energi listrik yang udah dia dapatkan dari tenaga matahari, ya. Terus nanti kita bisa bandingkan dengan tagihan listrik menggunakan energi fosil, batu bara ya. Tapi kita tidak bisa membandingkan skala kecil dengan besar, tapi kita sesuai dengan lokasi yang kita gunakan sebagai lokasi penelitian. Ternyata kita bisa menghemat sampai dengan 40%. Memang diperlukan investasi lebih awal di depan, tetapi ternyata untuk jangka panjang energi hijau sangat menjanjikan. Nah, di sini ya, pada bagian yang saya tampilkan di depan rekan-rekan semua, ini adalah satu konsep di mana ya manajemen basis data kita gunakan untuk merekam energi yang kita dapatkan dari tenaga surya ya. Direkam, masukkan dalam database kita menggunakan MySQL, lalu kita bisa menarik. Nah, data ini yang kita simpan ini di iCloud ya, dia akan menjadi sebuah big data. Makanya nggak heran kalau teman-teman nanti ngelihat misalnya dari apa, Kaggle ya, terus dari apa lagi? Tahu nggak yang buat ngambil data? Selain Kaggle apa lagi? Basis. Ya, ngambil dari itu buat kita apa? Ngambil data ya, mining gitu ya. Nanti kita bisa ambil tuh ya. Data misalnya pembangkit listrik di Pulau Jawa. Ada berapa ya kan potensi energi yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini kita ngambil yang skala kecil. Nah, ini saya sudah publish ya untuk conference terindeks Scopus gitu ya. Dan ini menarik rekan-rekan ya. Baik. Jadi di dalam manajemen basis data ada bahasa yang kita gunakan. Ada 3.
Ya, kata pertama apa? DDL. Apa itu DDL? Data Definition Language. Ya. Ia digunakan untuk mendefinisikan struktur, ya. Untuk apa? Perintah tertentu gitu ya, kayak create, index, reindex, ya kan? Dan apa lagi? Modify ya. Modify strukturnya. Kita tuh mengubah struktur data ya. Yang kedua apa? DML. Apa? Data Manipulation Language ya. Nah, manipulation ini kan kita udah bahas ya, untuk mengolah, menghitung, mendelete, apalagi mengupdate, mensorting gitu ya. Nah, ini kita gunakan namanya DML. DML ada dua rekan-rekan, ada yang prosedural, ada yang non prosedural. Kalau yang prosedural itu yang mahal ya. Dia menggunakan bahasa pemrograman yang tinggi. Seperti apa? C++, apalagi? COBOL ya, dan lain sebagainya. Kalau yang non prosedural tadi apa? FoxPro, SQL dan Access gitu ya. Baik. Terakhir untuk bahasa ya adalah DCML, Data Control Media Language ya. Nah, dia gunakannya untuk apa? Untuk write, record, delete table ya. Drop juga bisa gitu ya. Jadi dia ada 3 teman-teman ya, DDL ya. Dan terakhir adalah DCML. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahasanya, kita harus tahu apa lagi? Usernya. Ada 4 usernya ya. Siapa dia? Causal end user. Causal end user ini dia jarang mengakses data, tapi ketika dia mengakses data, dia mungkin memerlukan informasi yang akurat gitu ya. Untuk yang setiap kali dia ngakses selalu berbeda. Ini kita kenal dengan namanya casual end users. Yang kedua, naive atau parametric end user gitu ya. Biasanya dia berkala melakukan query, update basis datanya ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Sophisticated end user. Nah, ini yang agak teman-teman? Yang agak high ya. Biasanya dia seorang data analis gitu ya. Terus apa lagi? Engineer gitu ya. Dan orang-orang yang memiliki multi bisnis gitu ya. Dia memerlukan data yang kompleks gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan sophisticated end user. Dan yang terakhir adalah standalone user gitu ya. Mereka yang memelihara basis data secara personal ya, menggunakan paket-paket program. Nah, ini kategori 4 user ya di dalam manajemen basis data. Oke, great. Kita juga harus tahu dari 4 user tadi ada 2 tipikal ya. Orang yang bermain di manajemen basis siapa? Data analis dan application programmer. Ini 2 bagian ini rekan-rekan, dia akan selalu terkait. Ya, tugasnya data analis, sistem analis, ada yang tahu nggak? Sistem analis itu ya, dia akan menjadi media antara user sama programmer ya. Kadang-kala ya dalam pelaksanaan di sebuah proyek, kalau orang user misalnya Mas, perkenalan namanya siapa? Randy, Mas. Randy, oke, Mas Randy. Jadi gini, ada user yang datang, Mas programmer datang, Pak, tolong bikinin dong Pak, saya program material cost, ya, model komputer misalnya komputer Asus tipe ini, berapa sih Pak material costnya? Kan bingung kan, datang langsung gitu kan minta dibuatin. Nah, biasanya ya kalau dalam sebuah manajemen database itu ada namanya sistem analis dulu. Jadi user ngobrol dulu sama sistem analis. Nanti dibuatkan ya flow-nya, kemudian flow-nya dikasih, Mas, ini ada request dari user, tolong dong kamu buatin programnya. Kemudian baru mengerti. Biasanya kalau dari user langsung ke programmer, bingung. Ya. Karena programmer udah terpola pemikirannya by diagram, by flowchart. Sementara user kan pokoknya saya maunya jadi begini. Sehingga terjadi missing ya, misunderstanding. Nah, di sini kemudian ada namanya sistem analis gitu ya. Jadi application program dia bertugas mengimplementasikan
apa yang menjadi keinginan dari user, ya. Good. Ada juga orang-orang yang ada di balik layar. Nah, dalam manajemen basis data siapa? DBMS designer atau manajemen basis data designer. Dia yang mendesain, ya. Yang merancang modul-modulnya gitu ya. Ada lagi siapa? Tools developer. Ya, dia kan yang membuat alat bantunya ya, memfasilitasinya kayak performance monitoring GUI, ya kan? Prototyping, simulation dan lain-lain. Lalu yang ketiga siapa? Operator dan maintenance. Operator dan maintenance biasa jadi satu, ya. Operator itu lebih fokus bagaimana ya sistem manajemen basis data itu beroperasi dengan baik, dan maintenance apa? Melakukan pemeliharaan, ya, sehingga sistem berjalan dengan baik. Oke. Nah, terakhir ya. Kalau kita melihat dalam flow yang ada saat ini, disinilah fungsinya top manager melakukan monitoring terhadap sebuah manajemen basis data. Ada back office, ada processing, ada front office, semua terintegrasi dalam satu sistem. Ya, kemudian tersentralisasi kepada manajemen information system atau sistem information management server. Nah, disinilah kemudian top manager melakukan pemantauan, controlling, sehingga memastikan data-data yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Cukup? Baik. Saya sangat berbahagia hari ini kalian dalam keadaan fit, dalam keadaan bugar. Saya lihat wajahnya semua penuh senyum. Ya. Mudah-mudahan saya berharap senyum kalian merefleksikan tentang harapan masa depan kalian. Dengan senyum ada energi positif. Dari energi positif menghasilkan wujud cita-cita kita terwujud dengan baik. Selamat kelak menjadi sarjana komputer. Saya sangat berharap kita bertemu pada waktu yang akan datang ketika kalian wisuda, masih mengingat pertemuan kita di hari yang pertemuan kedua hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini banyak manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan mata kuliah manajemen basis data pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan bisa berguna bagi semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk penyampaian materi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.